Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Widi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Sawangan Lama, Depok, Jawa Barat. Dan sekarang saya sudah berada di kediaman Ibu Widi Puji Astuti, Bu, ya. Betul. Yang dikenal usahanya yaitu dengan Easy Cater. Easy Cater. Nah, kita akan perkenalkan ke pemirsa, Bu, Easy Cater itu apa dan semenjak tahun berapa Ibu menjalankan usaha ini? Oke, Easy Cater itu kita bergerak di bidang kuliner ya. Terus kita menyediakan catering, selain itu juga ada snack box, nasi box, juga beraneka macam makanan frozen ya, seperti ini ya. Risoles, ada risol, ada sosis solo frozen, terus ada pastel frozen, dimsum frozen, ya. Terus ini ada kue tradisional seperti putu ayu gula merah. Putu ayu. Iya. Terus ada nasi boxnya, nasi liwet kecombrang. Nasi liwet kecombrang. Iya, nasi liwet kecombrang. Nasi liwet ini the bestnya Easy Cater ya. Selalu banyak yang request nasi liwet. Oke. Dan sini menunya juga beraneka ragam, Bu, iya, ya? Banyak. Satu paket ini. Satu paket, betul. Oke. Nah, selain ini di sini kita lihat pemirsa ada juga jenis kue kering, Bu, ya? Iya, betul. Ini sebagai contoh aja, Bu, iya, ya. Ini dari Easy Cater. Ini ada nastar dan ini adalah kastengel. Ya, kan karena sebentar lagi kita mau lebaran, jadi mulai saat ini kita sudah mulai produksi untuk kue keringnya. Dan semuanya menggunakan bahan-bahan berkualitas premium. Premium ya? Iya, betul. Nah, ini Easy Cater ini berdiri sejak 2016 ya. 2016, oke. Awalnya itu karena saya kan resign. Terus coba-coba bikin makanan ini itu untuk anak ya. Untuk anak, kebetulan anaknya cuma satu. Jadi anak saya itu namanya kan Easy. Jadi bikinnya namanya Easy Cater lah ini. Iya, Easy itu nama anak saya satu-satunya. Nama sebenarnya sih Muhammad Firgiawan. Cuman kita lebih sering atau lebih enak tuh manggilnya Easy. Jadi cepat, lebih mudah ya. Lebih mudah diingat. Makanya kita pakai namanya Easy Cater. Iya, alhamdulillah sampai saat ini juga masih lancar untuk usaha ini. Awalnya coba-coba dan akhirnya ini merupakan jadi bisa ini ya untuk bertahan hidup. Jadi dari sinilah kita nantinya bisa banyak menggunakan tenaga kerja gitu, menciptakan lapangan-lapangan kerja juga. Ya. Oke, ini kan kalau dari produk banyak, Bu, ya, lebih dari satu macam. Ini Ibu awalnya ikut kursus-kursus kayak masak juga, kayak gimana kan beraneka ragam kan, menarik lagi gimana nih? Iya, awalnya saya ikut kursus. Kita juga punya komunitas untuk kue-kue gitu ya, bakulan ya. Jadi kalau ada kursus di mana, misalnya ada kursus di Bandung, kita ke Bandung. Ada kursus di Jakarta, misalnya di Menteng atau di mana, kita ke sana. Jadi ada beberapa kursus yang memang saya ikuti ya, terutama untuk jenis-jenis kue-kue. Tapi kalau untuk masakan bisa atau tidak. Jadi coba-coba awalnya. Nanti kalau kue-kue ini nggak semua sih, ada beberapa yang saya ikut kursus-kursus juga dengan beberapa chef-chef terkenal juga. Iya. Hasilnya nih. Iya, betul. Salah satu produknya itu kan ini kita lihat dari ada nasi liwet, Bu, ya. Iya, nasi liwet kecombrang. Ini kan setidaknya harus saat itu juga dikonsumsi, Bu, ya. Ini memang untuk segmentasi tertentu ya untuk nasi liwet. Iya, betul sekali. Jadi untuk nasi liwet ini biasanya kita bisa bertahan itu 6 jam ya setelah masak. Iya, setelah masak terus bisa bertahan 6 jam. Jadi nggak bisa dikonsumsi untuk nanti karena kan ini ada bumbu-bumbunya juga, bumbu-bumbunya yang ada di makanan ini, maksudnya di nasi ya. Iya, betul. Jadi harus siap langsung, maksudnya datang langsung dimakan gitu. Enaknya sih kan anget-anget ya. Jadi berasa masih semuanya fresh ya. Untuk dari kemasan pun maksudnya sama semua, lauknya seragam seperti ini dibuatnya. Tergantung request biasanya. Biasanya yang pesan itu mau request apa atau mau pakai. Ada juga yang pakai tumis oncom. Kan ini nasi liwet ini ada yang khasnya khas Jawa Barat ya. Mereka tuh ada yang senangnya ada oncomnya atau ada tahu gorengnya atau tempe gorengnya. Jadi request yang pesan aja biasanya. Jadi kita ikutin maunya apa gitu. Iya. Itu untuk nasi liwetnya ya. Nah, untuk kalau dari produk contoh frozen atau kue keringnya ini gimana cara Ibu maksudnya untuk mengatur produksinya ya? Itu untuk pemesanan karena kan beda orang, beda pemesanan itu gimana? Takutnya kan khawatir bentrok dan gimana? Oh gitu. Kalau untuk frozen ini kita punya standar ya. Jadi kita sudah buat inilah standar Easy Cater, maksudnya inilah kita rasa yang ada di Easy Cater tuh begini. Jadi orang udah paham, biasanya yang mesennya itu juga udah ngerti gitu ya.
oh saya mau ini, udah kebiasaan mereka, oh maunya yang ini ya Mbak, iya. Jadi sudah sesuai dengan inian kita ya, standar easy cater untuk frozennya. Untuk kue kering begitu juga sama, begitu juga dengan snack box-nya. Karena kita utamain juga di snack box itu makanan tradisional ya. Seperti ini salah satunya kan makanan tradisional Putu Ayu. Terus ada juga seperti ongol-ongol, the best-nya sih ongol-ongol ya. Ongol-ongol singkong dari singkong gitu. Oke. Ini sebenarnya menarik Bu. Selain frozen dan kue kering, ini kan Ibu salah satu mengusung kayak makanan tradisional ya. Iya. Kenapa sih Bu? Menarik sebenarnya kayak ini kan mungkin sebagian dari kita sudah nggak familiar atau jarang mengkonsumsinya. Betul, Kenapa betul. Ibu mengangkat lagi makanan-makanan seperti makanan tradisional ini? Iya, karena kan kita lihat sekarang udah mulai punah ya. Apalagi anak-anak sosial anak saya kan, anak generasi muda itu banyak yang nggak kenal nih kue apa sih gitu. Mereka kenal kan burger, roti, sosis gitu ya, hotdog gitu kenal ya. Nah, untuk mengenalkan kembali kita coba bikinlah makanan tradisional seperti ini, ongol-ongol, dan mereka tuh mulai suka ternyata. Tadi nggak semua anak-anak itu memang nggak suka sama makanan tradisional karena mereka nggak dikenalkan. Jadi kita mulai kenalkan dulu sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka rasa ini apa ya? Oh ini ongol-ongol. Oh ini Putu Ayu. Barulah mereka, oh mau dong kue itu, gitu. Iya. Oke. Bu, ngomong-ngomong sekarang lagi produksi gak Bu di Easy Cater nih? Iya, kita lagi mau bikin kue kering ya, karena kan udah mulai stok-stok untuk nanti hari raya, dan sudah banyak yang pesan-pesan juga untuk kue keringnya. Dalam prosesnya Nes. Iya. Kita ajak pemirsa di sini untuk melihat dapur dari Easy Cater gimana? Iya, silakan. Ayo pemirsa, ayo. Ayo. Ya. Isi. Selamat datang di dapur Easy Cater ya. Iya Mas, hari ini kita mau bikin namanya coklat stick cookies. Ini ya bersama kakak saya yang selalu membantu saya. Iya, namanya Mbak Ira. Iya, dia selalu bisa selalu partner saya ya untuk bikin kue kering. Iya. Oke. Yo, ini ada bahannya, ini adalah mentega ya. Ini ada mentega, terus ada telur. Ini telurnya. Ini ada terigu protein sedang ya. Terus ada di atasnya kita pakai coklat stick. Oke. Dengan sesuai dengan namanya Bu ya. Ya, coklat stick cookies ini kalau dari tahun ke tahun ini yang paling the best ya. Karena banyaknya kan dari kami itu pelanggan anak-anak. Jadi ini terlalu kita bikin tuh lebih banyak daripada yang lain ya. Ini dan nastar biasanya jadi the bestnya. Nah, nanti Mbak Ira akan membuat ini kue sticknya. Oke. Ya, pertama. Gimana nih caranya, tahap-tahap cara pembuatannya? Ya, pertama nih kita akan mixer dulu menteganya ya. Mentega dan margarin kita akan mixer dulu. Nggak lama sih, kalau kue kering itu kan lebih banyak di mentega pemakaiannya. Jadi kalau kita pakai yang sejenis premium, kita harus berani banyaknya itu di mentega. Di menteganya? Di menteganya. Nanti kita langsung sekaligus aja masuk ini ya? Iya. Oke. Terus kita mixer dulu sebentar. Telurnya itu semua dipakai ya, kuningnya juga ya? Ini kita banyaknya kuning ya, kalau untuk kue-kue kering itu lebih banyak memakaikan kuning telurnya dibanding putihnya. Ada yang full untuk kuning telur aja, kalau ini kita kasih satu resep itu 4 kuning telur, 2 utuh. Jadi 2 tuh telur kuning telur dan putih telurnya kita gabung. Dia penentu apa nantinya? Kalau nanti banyak ke tekstur lebih juga teksturnya. Ya. Teksturnya, terus dia juga kalau yang putih telur itu kan untuk mengkokohkan, jadi nggak gampang hancur. Kalau kuning semua kan dia agak rapuh. Tapi tetap fresh ya. Terus ya. Masukin sedikit demi sedikit. Kemudian tahap berikutnya kita terigunya ya sedikit demi sedikit nanti dia akan. Oke, memasukkannya dalam kondisi ini masih di proses. Iya, tapi kita nggak pakai speed tinggi ya, harus rendah karena kan jangan terlalu lama juga nge-mixer dan jangan terlalu lama kena bersentuhan dengan tangan karena kan dia menggunakan mentega atau butter. Nanti kalau lama kena tangan itu dia panas, jadi adonannya jadi melar gitu. Iya, jadi nggak sesuai dengan kita ini inginkan. Ada rumus-rumus juga ya. Iya. Oke, kemudian ini dibiarkan dengan proses seperti ini dulu. Betul, ya pokoknya jangan nggak pakai speed tinggi ya, kita selalu pakai speednya rendah
Dan setiap tadi memasukkan terigu itu harus sudah disaring terlebih dahulu. Biar lebih halus mungkin dapatnya. Ya, terus biar juga lebih rata ya. Ini nantinya bergabung dengan menteganya dan telurnya. Nah, ini nggak lama. Sudah bisa ditaruh di sini. Sampai tercampur seperti ini aja ya, Iya. tanda sudah selesainya. Nah, Oke. Udah ya? udah. Setelah itu nanti tangan. Oke. Nanti Ini sudah selesai kali ya, sudah saya selesai. taruh di sini Iya. aja boleh. Di sini. Oke. Ini sedang apa nih proses yang Ini adonan dicetak. tadi? Mm-mm, Oh, ini pencetakannya. pencetakan. Kayak gini. Oh, dia di bawahnya dilapisin ini dulu. Iya. Biar pemirsa juga tahu nih proses ini kita ini kan udah ya, tinggal ini bahan-bahannya. Kan prosesnya kan bisa terlihat tuh. Sebenarnya sih ibu-ibu rumah tangga juga bisa loh bikin kayak gini ya, karena cepet juga. Iya. Apalagi kalau punya anak yang suka ngemil ya, Ngemil, ini ya. ya. Cuma kadang idenya itu nggak muncul loh Bu. Ketika pas lihat ada sampel contoh gini, oh iya ternyata bisa Iya, loh. padahal Kan gitu. sederhana kan ininya ya, bahan-bahannya ya. Bahannya juga gampang dicarinya, nggak sulit gitu. Cuman mungkin ada beberapa nanti, misalnya kalau saya pakai merek ini, mungkin si ibu pengennya yang apa, yang gampang dicari gitu, nggak masalah. Yang penting sesuai dengan keinginan rasanya mau apa gitu. Biasanya kan selera kan berbeda-beda. Iya. Iya. Ini setelah itu kita cetak menggunakan ini. Oh. Iya. Ini bentuknya seperti ini ya. Iya, bentuknya seperti ini. Nah, nanti setelah itu ditempel coklatnya. Oke. Setelah semua ini kita nyalain ovennya sambil nunggu pemanasan untuk ovennya. Masukan nih. Ini Oh, event memang- apa biasa untuk produksi yang Kue kering ya? Kue kering ini. Ini biasanya di Idul Fitri, Idul Adha, kadang juga ada beberapa yang di Natal. Oke. Tapi kalau untuk ini kan biasanya mereka pesan-pesannya jauh-jauh hari ya. Karena semakin mendekati hari seasonalnya, kita juga semakin sulit dengan bahan-bahannya. Iya, Sudah mulai pada habis semua. Pada habis semua. Iya. Ya. Aha. Jadi harus dari sekarang kita stok bahan-bahan kering dulu. Oke. Sebenarnya sih cepet ya, bikinnya itu cepet sebenarnya. Apalagi kalau untuk makan juga lebih cepet ya. Bisa gitu. Iya, nanti tinggal ditempel. Kalau dulu saya awal-awal bikin ini dibantu anak saya, karena dia suka kue kayak ini. Oke, Ibu Iya. Yudi ini kan sudah selesai semua nih ya, Iya. dikasih coklatnya. Kemudian proses berikutnya apa Bu? Nah, sekarang kan berhubung ovennya sudah panas ya, Oke, kita bisa masukkan ke dalam oven. Oke. Dan suhunya juga nggak terlalu panas Bu ya? Iya, ini panas, nanti bisa. Oke. Tinggal di-set ya. Oke. Berapa lama kurang lebih untuk proses Bisa ini? 1 jam ya? Kurang lebih 1 jam ya? 1 jam. Oke. Nah, kemudian setelah proses ini 1 jam selesai, apa biasa proses berikutnya? Setelah itu kan kita dinginkan ya. Nanti kita lanjut dengan kue yang lain. Sambil nunggu dia dingin baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Oh. Ya, karena harus dingin banget. Nanti baru masukin ke toples. Kalau nggak nanti kan dia bisa jamur kalau masih agak panas gitu. Berarti harus didinginkan Harus dulu dingin. ya. Iya, makanya kalau dari pagi itu ya bikin kuenya, nanti sekitar sore-sore gitu sudah dingin set banget, baru kita bisa masukkan packing-packingnya ke dalam toples.
Oh, berarti lumayan lama ya proses Lumayan, pendinginan iya itu? sehari itu. Kalau udah kue kering full, kue kering semuanya. Karena kan dari pagi sampai sore itu kita bisa fokus di sini pun bisa menghasilkan berapa puluh toples. Iya. Dan Iya. proses pendinginan itu pun manual lagi ya? Iya, kita taruh di rak-rak biasa aja ya seperti itu. Oke. Nanti baru dingin masuk ke toples. Berapa lama sih Bu ketahanan biasanya rata-rata yang untuk kue kering seperti ini? Ini kalau untuk terigunya tadi kan kita ini dulu ya, kita oven dulu sebentar. Terigunya. oke. Kalau itu sih bisa sekitar 6 bulanan ya. Sekitar 6 bulan. 6 ya? bulan. Tapi kalau saya tanya ke teman saya sih nggak sampai 6 bulan mereka. Paling sehari 2 hari habis katanya. Cuma saya pernah simpen itu 6 bulan di suhu ruangan ya. Masih bagus. Asalkan ininya tadi terigunya itu kita oven. Karena yang bikin jamur itu kan selain tadi yang ininya basah ataupun menteganya juga kurang bagus, dia dari sinilah, dari terigunya ini Dari juga. terigu itu ya? Semakin dia di oven tuh dia semakin bagus. Oh gitu. Jadinya dia tuh nanti juga nggak terlalu lembek gitu loh adonannya, jadi agak-agak kasar. Cuman digigitnya juga pas makan juga beda. Oh. Ilmu baru lagi pemirsa ya. Jadi Iya. salah satu kunci untuk itu dari terigunya di oven. Iya di Itu oven paling 10 menit lah 10 kita menitan ya? 10 menit. Nanti setelah di oven kita harus saring dulu karena kan masih ada yang gendel-gendelnya gitu ya. Kita ayak lah. Ya, ya. Baru nanti bisa kita pakai. Itu memang prosesnya agak lama kalau kue kering tuh begitu. Itu kan untuk menentukan kualitas Iya hasil betul. dari kita ya. Betul. Selain dari tadi kita pakai butternya apa gitu ya, menteganya apa, yang bikin berkualitas itu juga dari segi terigunya itu tadi. Ketahanannya bisa didapat dari situ. Gitu. Nah, kalau kita duduk di sini kan enak nih kan ngobrolnya ya. Iya. Tadi kan foto-foto. Nah, ini gimana Bu? Sejauh ini pemasaran yang Ibu lakukan atau produk-produk dari Easy Catering Easy ini Catering. bisa ditemukan di mana saja Bu? Kita ada di media sosial ya, itu seperti di Facebook, itu ada di Widi Puji Astuti, Facebook saya. Terus untuk IG-nya ada Easy Cater atau Astuti Widi Puji. Nanti di setiap produk itu kita ada, nanti di stiker di sini lengkap ya, ada Facebook, terus ada WhatsApp, ada juga nomor WA saya. Untuk pemesanannya biasanya ya, kalau untuk snack box dan nasi box itu bisa H-1 pun bisa kita. H-1 bisa H-1 ya? bisa. Oke. Kecuali untuk frozen ini bisa H-2. Frozen H-2. Terus kalau untuk kue kering bisa sekitar 1 minggu sebelumnya sih. Karena kan proses kue kering juga dia nggak minta satu, biasanya kan harus ini jenisnya nastar dan kastengel atau dan sagu keju gitu. Nah terus untuk pemesanan jumlah banyak minimal 3 hari ya. Sebelum hari hanya itu. Itu untuk yang banyak-banyak gitu ya, karena kan kita harus persiapan belanjanya, cari bahan-bahan, dan biasanya packagingnya, mereka kalau pengen packagingnya bagus seperti packaging tradisional ya, seperti besek ataupun tumbu, itu kan juga kita mulai harus cari-carinya lumayan juga itu. Di Pulau Jawa, maksudnya di luar dari Depok tuh kita belinya di situ biasnya. Harus pesan-pesan, iya betul proses kalau kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk nomor WhatsApp-nya dong, atau nomor yang bisa dihubungi sama pemirsa kan siapa tahu ingin melihat atau mengenal jauh dari produk dari Easy Cater itu di nomor berapa Bu? Untuk WhatsApp saya sih ada di 0821 25 93 5305. Iya. Oke, ini kan secara garis besar kan memang bermain di online ya. Iya online. Sejauh ini siapa yang sudah mencicipi atau sudah jangkauan mana aja sih produk-produk dari Easy Cater ini? Oh yang untuk ini produk sih alhamdulillah ya, untuk kawasan Depok itu para pejabat sudah banyak yang menikmati karena kebetulan saya juga ada beberapa pesanan dari pemerintah daerah. Untuk snack box dan nasi box kita rutin. Mungkin kemarin-kemarin karena pandemi ya kita sempat terhenti, tapi setelah pandemi itu mulai lagi kan, mulai masuk kantor ya, banyak rapat-rapat gitu ya, dan sekarang udah mulai, walaupun sekarang lagi pandemi lagi ya dan banyak yang WFH, cuman
pesannya hanya beberapa lah, memang nggak banyak ya, cuman ya kan karena udah terbiasa. Iya, dan itu biasanya sih mendadak ya kalau pesan kayak gitu. Sudah tetap di lidah yang penting ya. Iya, alhamdulillah deh. Emang berapa sih Bu kisaran atau jangkauan harga ya dari Easy Cater ini berapa? Boleh tahu? Untuk snack box-nya itu kalau mau lengkap ya, ada airnya gitu, kita mulai dari 17.000. 17.000. Iya, 17.000 itu bisa satu box itu isi 3 kue dan satu ada air mineralnya. Oh, ya, lengkap ya. Lengkap. Kalau untuk nasi box itu mulai harga 35.000. Nasi box 35.000. Oke. Kemudian kalau dari jenis frozen ya? Frozennya itu kita untuk jenis risolesnya itu kan ada bermacam-macam ya. Itu bisa dimulai dari harga 35.000 satu box seperti box ini ya. Ini isinya itu 10 piece. Isi 10 ya? Iya, untuk sosis solo pun juga sama isinya, jadi kita bikinnya 10 isinya. Untuk dimsum juga. Nah, untuk kalau kayak kue kering begini ya, kue kering ini yang seasonal kayak gini dimulai dari harga 135.000 satu toples. Iya. Toples ya. Oke. Nah, kalau ini untuk kue tradisional yang warnanya ini sekali ya, hijau putu ya. ayu gula merah ya. Ini sekitar 30.000-an ya. Kita 30.000-an ya. Oke. Nah, untuk produk-produk Easy Cater ini kan lebih dari satu ya, Ibu kerjasama dengan reseller juga ya, ada juga? Iya, ada beberapa juga sih reseller. Kadang juga ada yang DM ya, terus inbox juga. Silahkan kalau misalnya harganya cocok ya nggak apa-apa bisa, atau mau langsung berkunjung ke dapur kami juga silahkan. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Iya. Asalkan harganya cocok ya. Oke, ada kesepakatan lah iya, ya, betul. Dari kedua pihak ya. Oke Ibu, ini sebagai pengusaha dari produk-produk makanan ya, ada juga dari mulai nasi boxnya, frozennya. Itu sejauh ini apa sih, tentunya ada ya dari kesulitan-kesulitan yang Ibu alami itu iya. apa Bu, dan bagaimana solusi Ibu untuk menyikapi kesulitan-kesulitan itu Bu? Iya sih, biasanya kan kita kalau maksudnya udah banyak produksi gitu ya, itu biasanya kesulitan saya tuh di SDM ya. Nah ini karena nggak semuanya tuh bisa, maksudnya yang faknya ini bikin masakan ini hanya ini, yang ini kue ya kue saja gitu kan, maunya saya dan suami kan, ya kan berdua ini yang kelola kan, semua bisa maunya. Nah kadang untuk solusinya jadi kalau setiap ada kursus atau apa, saya coba masukkan, coba ikuti ini. Nanti bisa selain bisa nambah pengalaman, mungkin menambah teman juga. Jadi nggak harus di dapur ya. Jadi harus keluar juga lihat pengalaman teman-teman atau berbagi sama teman yang lain yang kebetulan mendalami bidang kuliner. Iya, karena saya juga sampai sekarang masih suka ikut kursus. Masih suka penasaran gitu ya. Ini kok bisa kuenya begini gitu. Walaupun memang resep sama, cuman kadang trik. Mungkin ya karena biaya khusus agak mahal itu karena trik biasanya. Triknya, ya. Iya betul. Bisa jadi kan jadi inovasi gitu. Iya betul. Inovasi apa nih harapan Ibu ke depan terkait usaha yang sedang dijalankan ini? Pengennya sih tambah maju sih, tapi alhamdulillah dengan keadaan sekarang, tapi lebih banyak lagi yang mengenal Easy Cater gitu, dan lebih banyak lagi varian menunya. Menu-menu walaupun menu nasi box ataupun menu dengan snack box. Nah, pengennya sih seperti itu. Tapi sekarang pun alhamdulillah ya. Siapa tahu ke depannya bisa lebih banyak lagi. Atau ada rencana jangka pendek mau buat produk ini nih? Udah ada rencana-rencana? Rencana sih pengennya sih mau mendalami lagi untuk kue-kue tradisional gitu. Kue tradisional. Kue tradisional, cuman nanti kita dibentuk atau di loyang yang beda, cetakan yang beda gitu. Karena beberapa kali ini kan kita juga bikin kayak misalnya kue pepe gitu. Kue pepe kan orang cenderung kotak gitu ya. Iya. Cuman kita siasati pakai cetakan yang kecil-kecil gitu. Jadi kan manis dipakainya dibuat di snack box-nya. Oke. Ya. Dengan bentuk yang berbeda tapi rasa sama gitu. Sama. Tapi tetap kualitasnya rasa ya. Menggunakan bahan-bahan premium tuh jauh lebih enak. Oke. Kepuasan juga nanti. Iya, betul. Oke, Bibi, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan tim Kis untuk berkunjung ke sini melihat produksinya, mengenal lebih jauh produk-produk dari Easy Cater ya. Semoga usaha Ibu Widi semakin lancar, sukses, berkembang tentunya. Harapan-harapan ke depan yang belum terwujud segera Allah mudahkan. Amin. Terwujud ya. Iya, terima kasih juga ya atas kunjungannya El Sinta TV ke dapur Easy Cater. Sama-sama Ibu. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Widi Puji Astuti yang punya usaha yang dikenal dengan Easy Cater. Iya.
Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.